Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Dwija Mayasa. NIM saya 2402020173. Saya dari kelas K dan Prodi Bisnis Digital. Saya akan dari materi UAS saat ini di semester akhir ini, yaitu yang saya pilih dari yang Pak Dewo kirim itu, yaitu yang saya pilih dinamika perilaku individu dan kelompok dalam usaha tanaman serta pengaruhnya terhadap kinerja, yaitu saya pilih saat ini kan di bisnis saya pribadi. Dan next penjelasannya, yang pertama ada konsep teoritis yang relevan. Perilaku organisasi mempelajari bagaimana individu dan kelompok bertindak dalam lingkungan kerja. Dalam konteks usaha tanaman seperti bisnis tanaman hias atau pertanian hidroponik yang saya pilih di bisnis saya pribadi ini, beberapa juga ada dalam konteks usaha ini. Selain bisnis tanaman hias atau pertanian hidroponik, juga ada pembibitan tanaman dengan pupuk organik serta penjualan dari pot daur ulang itu. Perilaku setiap orang yang terlibat sangat berpengaruh terhadap hasil produksi dan penjualan. Itu sangat memang penting sekali, karena jika orang tidak serius atau tidak maksimal dengan pemproduksian sesuatu dari barang untuk penjualan seperti tanaman ini, pasti hasilnya juga tidak akan optimal. Yaitu perilaku, yang pertama ada perilaku individu, yaitu meliputi tanggung jawab kerja, motivasi, dan komitmen terhadap kualitas. Tanggung jawab kerja itu sangat penting, karena jika hal kecil dalam tugas itu di dunia kerja itu pasti sangat terdampak sekali jika ada seperti kerja yang ditinggal. Kalau hal kecil itu sangat membuat fatal pada pengaruh di organisasi usaha saat ini. Dan juga motivasi itu sangat sama juga. Untuk menjadi kepribadian ini perlu motivasi untuk menjadi semangat dan lebih cekatan dalam kita bekerja, ya. Dan komitmen terhadap kualitas itu sangat juga diperlukan. Komitmen itu untuk meyakinkan para pelanggan terhadap produk ini yang memberikan kualitas yang bagus untuk para pembeli atau customer. Dan juga yang kedua ada perilaku kelompok, yaitu yang mencakup kerjasama tim, komunikasi, serta pembagian tugas. Kerjasama tim itu sangatlah penting. Jika ada di tim pada organisasi ini, semua jenis usaha juga pasti penting. Jika pada kerjasama tim itu, jika tim sudah tidak saling mensupport, itu sudah sangat susah bagi pengendalian kinerja untuk penjalanan organisasi ini. Bisa saja omset atau semua juga yang mencakup hal negatif itu juga pasti akan terkena karena dari kerjasama tim yang tidak optimal. Juga komunikasi yang sangat penting dalam kerjasama tim ini. Semua juga dalam komunikasi. Jika semua orang itu komunikasi itu fair semuanya dengan dalam tugas, tidak ada rasa ingin saling menjatuhkan, itu pasti juga hasilnya juga optimal. Jika tidak ada yang hal negatif itu dilancarkan untuk pada organisasi ini, ya itulah contohnya. Komunikasi itu sangat penting untuk komunikasi positif demi menjalankan organisasi ini atau bisnis ini dengan cara optimal. Serta pembagian tugasnya itu sangat penting juga. Hal terakhir ini, pembagian tugas itu untuk beberapa, agar sama-sama bisa bergerak lebih cepat lah untuk penyelesaian tugas, apa itu juga proyek atau semua tugas itu juga lebih cepat jika tim sudah mendapatkan bagiannya masing-masing. Itu saja dari konsep teoritis ini yang relevan. Selanjutnya ada studi kasus atau usaha tanaman nyata. Sebuah kelompok mahasiswa membuka bisnis tanaman hidroponik
yaitu tugas dibagi, ada yang bertanggung jawab pada penanaman, perawatan, promosi online, dan distribusi. Kita bahas yang penanaman dulu. Itu juga sudah dibagi semuanya dari masing-masing bagian-bagian dalam organisasi ini. Seperti penanaman ini juga penting. Ada yang bagian untuk seperti barang datang yang kita ngambil barang cabutan, itu pasti ada bagian tim yang harus mengurus di bidang penanaman ini. Juga perawatan demi kesuburan tanaman atau juga demi pertumbuhan tanaman. Promosi online juga ada, ini bidang promosi untuk seperti kita media sosial, yang terutama di media sosial yang lebih mengutamakan jual beli itu, yaitu Facebook. Itu kita lebih menggunakan itu sih. Dan distribusi. Namun salah satu anggota tidak disiplin, seperti terlambat menyiram tanaman dan sering absen. Saya juga pernah, tidak juga pernah, tapi lebih ke sering. Seperti saya ada pekerjaan keluar kota atau urusan keluarga ke kampung, kita menitipkan harian untuk menyiramkan tanaman di bisnis ini, karena bisnis tanaman itu makhluk hidup. Seperti saya tinggal 2 atau 3 hari, keterlambatan menyiram ini sangat, kita lewat beberapa sekitar 1 jam 2 jam itu sudah berbeda hasil tanaman yang disiram. Seperti kita harus menyiram pagi dan sore. Di waktu pagi nyiram, dia menyiramnya agak kesiangan, dan itu membuat akar itu terlalu panas dan cepat menyerap air, tidak bertahan lama, dan itu yang menyebabkan layu. Itulah salah satu dampak dalam keterlambatan menyiram. Dan sering absen ini juga sangat penting, karena kalau saya bisa saja waktu saya pergi itu bisa bilangnya ada, tapi sekedar hanya memberitahu saja, atau memang tidak ada di sana, sekedar bilang ada agar saya percaya bahwa dia ada waktu jika saya titipkan tugas di organisasi ini. Akibatnya banyak tanaman yang gagal panen, konsumen kecewa, dan omset turun. Itu jelas pasti. Karena tanaman jika sudah salah diproduksi atau dikembangbiakan, itu pasti juga berbeda hasilnya. Pelanggan itu sangat sensitif dengan suatu hal kecil itu, karena kita sebagai pengusaha pasti ya hal sekecil apapun itu sudah berpaling konsumen ke tempat sebelah. Itu saja. Setelah dilakukan evaluasi dan pembicaraan tim, dibentuk sistem rotasi kerja yang adil dan diberi insentif tambahan. Kinerja usaha akan kembali meningkat. Yaitu memang kami dengan cara lebih agar memotivasi dan lebih semangat pada tim jika diberi insentif tambahan atau bonus untuk mereka yang mengerjakan secara optimal. Itu saja dari studi kasus atau usaha tanaman nyata dari bisnis tanaman ini. Dan selanjutnya kita membahas analisis penyebab, dampak, dan solusi dalam usaha ini. Penyebabnya itu tidak jelasnya pembagian tugas dan kurangnya motivasi individu. Itu ya pasti, karena tidak jelasnya pembagian tugas itu membuat sedikit amburadul, karena jika tidak jelasnya pembagian tugas, pasti pekerjaan yang satunya itu, dan pekerjaan 1 dan 2 atau 3 itu pasti ada yang belum selesai atau tidak bisa optimal untuk mengerjakan akhirnya itu, dan hasil akhirnya itu. Dan kurangnya motivasi individu, ya jika kurangnya kita pengawasan atau kita lebih ke saran dan motivasi, itu akan susah untuk pengembangan dalam organisasi ini. Dan dampaknya itu produksi terganggu, kualitas menurun, dan kepercayaan konsumen hilang. Karena kinerja tidak bagus, kita juga pasti sebagai usaha pasti juga ada saingan kerja. Itu sangat penting. Kita hal negatif dipandang pada konsumen, pasti membuat konsumen itu berpaling ke tempat yang sebelah. Dan solusinya itu ada pembagian peran berdasarkan keahlian, yaitu itu sangat penting, karena berbagai tim pasti juga mempunyai keahliannya masing-masing yang lebih menonjol pada beberapa tugas-tugas
yang ada pada usaha saat ini itu membuat pekerjaan yang semakin cepat karena beberapa tugas itu lebih ke kemampuannya masing-masing yang lebih menonjol. Yang kedua ada komunikasi yang lebih terbuka antar anggota. Ya, karena komunikasi itu bisa membuat suatu perpecahan dalam organisasi atau bisnis ini, karena kejalanan usaha itu sangat penting pada sistem yang bernama komunikasi. Jika miskomunikasi itu sangat terpengaruh hal negatif seperti tidak mau bertanya jika tidak tahu kepada yang lebih tahu, atau menanyakan atau membuat kesepakatan kepada tim lain apa yang kita buat agar kesepakatan itu lebih menjadi optimal pada hasil akhirnya. Dan yang ketiga, pemberian penghargaan dan evaluasi tim. Evaluasi yang rutin itu sangat berpengaruh karena semua tim juga perlu semangat agar lebih pekerjaan itu lebih maksimal untuk bisnis ini. Itu saja sih. Dan next, kesimpulan dan refleksi pribadi pada bisnis saya pribadi ini, bisnis tanaman, yaitu perilaku individu dan kelompok dalam usaha tanaman sangat menentukan keberhasilannya. Saya pribadi belajar bahwa kerjasama tim dan tanggung jawab individu harus berjalan seimbang. Kita tidak bisa hanya mengandalkan satu orang saja. Jika semua anggota berkontribusi secara positif, maka hasil usaha akan maksimal. Itu saja dari penjelasan bisnis saya untuk semester ini, untuk UAS organisasi behavior ini kepada Pak Duaris. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah kata, saya penjelasannya agak kaku, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Om Santi. Om Santi, 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 Om.